di sidang Nadiem di akhir pengacaranya tuh protes karena hakim nggak ngasih kesempatan terdakwa atau penasihat hukum menyatakan sikap. Itu seberapa penting sih Bang? Soalnya ada yang bilang menyatakan sikap itu formalitas karena ada waktu 7 hari. Ya, penting sekali. Ya, karena tadi pengadilan itu arena untuk mengadili. Semua aspek itu diadili. Nah, dalam proses pengadilan itu ada yang namanya right to heard, ya, hak untuk didengar. Kan 4 hakim dilaporkan sama pengacara ke Komisi Yudisial. Ya. Tuduhannya ada yang manipulasi fakta persidangan, ada yang pelanggaran kode etik, pelanggaran perilaku hakim. Bahkan salah satu buktinya tuh hakim tertidur di tengah persidangan. Nah, satu di antara hakim itu kan pernah dilaporkan KY dan telah mendapatkan putusan dari Komisi Yudisial dari Badan Pengawas Mahkamah Agung bahwa dia mendapatkan sanksi. Tapi kemudian menjadi ketua majelis dalam perkara ini. Sejak awal harusnya dia nggak pegang perkara ini. Salah satu hakimnya berpendapat berbeda bahwa harusnya Nadiem itu dibebaskan atau tidak bersalah gitu. Menurut Abang, seberapa besar dissenting opinion itu menjadi bahan atau pendapat untuk naik ke kasasi atau banding? Menyatakan terdakwa Nadiem Anwar Makarim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan subsidiar. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 tahun dan pidana denda sejumlah 1 miliar dan penghilangan kekayaan atau pendapatan tidak cukup atau tidak memungkinkan untuk dilaksanakan. Pidana denda yang tidak dibayar tersebut diganti dengan pidana penjara selama 190 hari. Selamat datang di kelas malam. Kali ini kita akan membahas tentang persidangan dan putusan Nadiem Makarim. Saudara-saudara, gelombang problem hukum di Indonesia ini silih berganti. Wujudnya memang berbeda. Pelakunya beragam. Tetapi titik problemnya sama, yaitu krisis integritas penegakan hukum. Dalam persidangan Nadiem Makarim, yang sejak awal sudah memicu pertanyaan, perdebatan, ketidakpercayaan. Nah, sudah banyak dibahas orang di luar sana mengenai dugaan perkara ini dipaksakan. Dugaan jaksa penuntut umum tidak cukup mampu membuktikan perbuatan yang didakwakan kepada Nadiem Makarim. Pertanyaan publik mengerucut pada satu hal. Apakah benar Nadiem Makarim melakukan tindak pidana korupsi? Pertanyaan itu timbul karena keraguan mengenai ada tidaknya kerugian negara. Ada tidaknya mens rea. Menurut para pengamat dan lawyer yang bersangkutan, aspek-aspek itu setidaknya tidak terpenuhi. Sehingga persidangan Nadiem Makarim itu riuh rendah. Tidak seharusnya perkara tindak pidana korupsi di persidangan itu riuh rendah. Memicu publik ambil bagian dalam diskusi sehingga ada semacam pengadilan di luar sidang pengadilan. Sejumlah tokoh hadir dan memberikan support pada Nadiem. Saya kira kehadiran tokoh-tokoh itu
penuh perhitungan dengan keyakinan hukum bahwa perkara ini tidak cukup bukti. Nah, lebih-lebih seorang hakim dalam perkara Nadiem itu berdiri pada putusan yang berbeda, yang disebut sebagai dissenting opinion. Dia mengambil keputusan pandangan yang berbeda. Menurut hakim bersangkutan, Nadiem tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Lalu hakim bersangkutan meminta Nadiem dibebaskan dari segala dakwaan. Tapi dia kalah suara. Majelis yang lain berkeyakinan bahwa Nadiem terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan, lalu divonis 10 tahun dan denda sekian jumlahnya, dan apabila yang bersangkutan tidak membayar, dikompensasi dengan pidana 5 tahun. Sangat mungkin Nadiem akan menjalani pidana 15 tahun. Ya, itu kewenangan hakim. Posisi kita tidak dalam rangka membela atau menyalahkan Nadiem. Sama juga kita tidak dalam posisi untuk menyalahkan hakim dalam putusan itu. Tapi proses kritis pada satu negara hukum itu lazim. Dan sah-sah saja publik melakukan eksaminasi tanpa perlu dia membaca putusan. Putusan dibaca lalu dieksaminasi, itu biasa dilakukan oleh para lawyer. Biasa dilakukan oleh perguruan tinggi. Tapi rakyat publik seperti kita adalah juga punya hak melakukan eksaminasi atas sebuah putusan yang telah menjadi perbincangan publik sebagai putusan yang layak dipersoalkan. Sebab hakim itu tidak boleh memutus sesuatu perkara kalau bukti yang diuji di persidangan itu tidak meyakinkan. Jadi makanya harus diputus dengan bukti yang meyakinkan. Bagaimana kalau hakimnya ragu? Ada asasnya. Kalau hakim ragu, hakim harus memutus sedemikian rupa yang menguntungkan terdakwa. Jadi keraguan hakim atas bukti yang diajukan jaksa bukan justru menggiring hakim untuk meyakini lalu memutus bersalah, tapi justru harus lebih menguntungkan terdakwa. Jadi kalau hakim ragu, dia justru lebih memilih untuk memberikan putusan yang menguntungkan terdakwa. Karena jangan sampai ketidakmampuan jaksa membuktikan tindak pidana yang dia dakwakan dibebankan kepada yang bersangkutan. Itu bukan peradilan yang fair. Bukan peradilan yang objektif. Tidak boleh orang dibebani. Jadi pada tingkat proses persidangan, di mana hakim punya kewenangan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara, objektivitas itu wajib hukumnya. Jaksa wajib hukumnya sekuat tenaga membuktikan dakwaannya. Karena pemilik perkara, atau dalam bahasa umum dominus litis, pemilik perkara itu adalah kejaksaan. JPU lah yang bertanggung jawab untuk membuktikan. Nah, Nadiem telah divonis. Dengan vonis yang kita sudah tahu semua. Orang menyebutnya vonisnya bukan 10 tahun, tapi 15 tahun. Karena Nadiem sendiri mengatakan, saya tidak punya uang untuk membayar sejumlah yang diputuskan oleh pengadilan. Berarti dia harus menanggung 5 tahun. Kompensasi dari ketidaksanggupan dia membayar. 15 tahun anak muda ini harus mendekam di penjara. Nah, itu hal yang sudah terjadi. Tetapi kontroversi kedua yang menyesakkan dada kita juga sebagai warga negara adalah tindakan majelis hakim begitu memutus perkara lalu beranjak pergi. Padahal menurut KUHAP
Hakim begitu selesai memvonis, dia memberikan hak kepada terdakwa atau terpidana untuk menyampaikan. Maka wajib bagi hakim bertanya, saudara terhukum atau terpidana, karena dia sudah divonis berarti sudah terpidana. Apakah saudara mengerti putusan itu? Apakah saudara menerima? Pertanyaan ini mesti diajukan. Lalu Nadim tentu akan jawab. Kemungkinan dia akan jawab, saya akan banding yang mulia. Atau saya pikir-pikir yang mulia. Baik, Anda punya waktu sekian untuk pikir-pikir, punya waktu sekian untuk banding. Ini hak. Pengadilan itu bukan arena untuk di mana hakim hanya ngetok palu. Bukan. Pengadilan itu ruang untuk semua pihak membuktikan benar tidaknya, salah tidaknya seseorang. Ruang terdakwa membela diri. Ruang bagi negara melalui hakim mendudukkan hukum acara dalam satu proses persidangan. Dan yang diadili ini manusia, orang. Bukan mengadili undang-undang sebagaimana MK, bukan mengadili harta benda sebagaimana pengadilan perdata, bukan mengadili surat sebagaimana pengadilan tata usaha negara, tetapi mengadili orang yang punya hak asasi dan punya hak-hak konstitusional. Diatur dalam konstitusi, dijamin dalam KUHAP. Ini mesti dipatuhi, mesti dijalankan. Sejahat-jahatnya orang atas perbuatannya, dia tetap punya hak membela diri, punya hak untuk didengar, punya hak untuk didampingi penasihat hukum. Tidak boleh diperlakukan sewenang-wenang. Nah, oleh karena itu maka hakim dalam perkara ini gagal menjaga prinsip fairness, gagal menjaga due process of law dalam satu proses persidangan pidana, di mana itu hak-hak terdakwa, terpidana diabaikan justru di ujung sidang. Hakim majelis telah mengantarkan orang ini untuk berada di penjara 15 tahun lamanya atau 10 tahun lamanya. Bagaimana mungkin dia langsung beranjak pergi tanpa memberikan kesempatan pada Nadim menyampaikan sesuatu yang itu haknya. Maka di dalam due process of law itu ada persyaratan-persyaratan minimal diatur dalam ketentuan-ketentuan internasional, standar internasional. Hak untuk didengar, hak untuk menyampaikan komplain, hak untuk membela diri. Ini diatur dalam standar-standar human rights internasional. Dalam rangka apa? Dalam rangka menjaga martabat pengadilan. Sebab ini pengadilan itu tempat negara mempertontonkan bagaimana negara memintai pertanggungjawaban hukum atas orang yang diduga melanggar hukum. Negara sedang menagih, negara sedang mempraktekkan kekuasaannya melalui jaksa, melalui hakim. Oleh karena itu praktekkanlah kekuasaan kewenangan yang jaksa miliki, yang hakim miliki itu secara beradab. Jangan pertontonkan kesewenang-wenangan negara melalui kejaksaan, melalui pengadilan, para hakim itu. Ini kita tidak melihat itu. Nah, karena itu malam ini kita diskusikan soal ini ya. Bukan karena kita tidak hormat pada pengadilan. Bukan. Justru kita hormat pada pengadilan. Dengan cara kita mengapresiasi pengadilan sebagai institusi yang harus dihargai. Dan menyesalkan
orang-orang di balik pengadilan itu yang agaknya tidak meninggikan kehormatan, dignity dari institusi penegakan hukum. Ya, kita ingatkan mereka. Wahai para jaksa, wahai para hakim, Anda itu menggendong institusi. Institusi itu akan terhormat, dipercaya kalau Anda perjuangkan. Jadi jangan memaksa rakyat percaya, tapi paksa dirimu hakim, paksa dirimu jaksa untuk Anda proklamirkan ke publik bahwa institusi ini dipercaya dengan istiqomahnya Anda semua menjalankan kewenangan yang memperlihatkan kepercayaan itu. Barangkali ini pengantar saya yang mungkin saja ada hal yang perlu ditindaklanjuti dalam bentuk dialog, diskusi gitu ya. Semampu yang saya bisa jawab. Silakan, mau di mana mulai? Silakan, Mbak. Ya. Di sidang Nadiem di akhir pengacaranya tuh protes karena hakim nggak ngasih kesempatan terdakwa atau penasihat hukum menyatakan sikap. Itu seberapa penting sih Bang? Soalnya ada yang bilang menyatakan sikap itu formalitas karena ada waktu 7 hari. Ya, itu penting sekali. Ya, karena tadi pengadilan itu arena untuk mengadili. Semua aspek itu diadili. Nah, dalam proses pengadilan itu ada yang namanya right to heard. Ya, hak untuk didengar. Nadiem patut didengar pernyataannya di ujung proses peradilan. Dan itu diatur KUHAP. Dan kelaziman, lazim itu, apa sih beratnya juga hakim? Duduk sebentar dengan vonis 10 tahun, bla 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 bla. Baik, saudara terpidana, saudara mengerti terhadap vonis yang baru dijatuhkan? Mungkin dia akan jawab, mengerti yang mulia. Ada yang perlu disampaikan, Anda berhak banding, apakah Anda akan banding atau menerima? Atau bagaimana? Ya yang mulia, saya akan pikir-pikir. Baik, waktu Anda untuk pikir-pikir, sekian. Cukup ya? Apa beratnya bicara begitu? Tidak lebih dari 10 menit. Dengan demikian, dia telah menunaikan hak konstitusional dan hak asasinya. Terdakwa atau terpidana. Mesti dipenuhi. Tidak ada alasan, oh ini formal. Sampaikan. Formal itu karena memang secara eksplisit diatur di dalam undang-undang. Tetapi ini sidang. Ini bukan kondangan, Mbak. Ini bukan kondangan, jagong manten gitu. Bukan, ini sidang. Mengadili orang yang vonisnya begitu berat. Perjalanan sidangnya mengundang sakwa sangka. Ya kan? Jadi mestinya hakim menjaga martabat pengadilan, itu yang pertama. Menjaga mereka juga sebagai hakim. Dan sekaligus menghormati hak-haknya Nadiem Makarim. Sebagai orang yang baru saja divonis dengan vonis cukup berat. 10 tahun. Tambah 5 tahun kalau dia nggak bayar dendanya. Cukup berat. Ada? Masih ada? Ya. Bang. Kan 4 hakim dilaporkan sama pengacara ke Komisi Yudisial. Ya. Tuduhannya ada yang manipulasi fakta persidangan, ada yang pelanggaran kode etik, pelanggaran perilaku hakim. Bahkan salah satu buktinya tuh hakim tertidur di tengah persidangan. Nah, Abang kan kebetulan pernah memimpin lembaga tersebut ya, KY. Apa sih konsekuensinya kalau hakim itu dilaporkan terus terbukti bersalah gitu ya? Misal, apakah mempengaruhi putusannya juga atau gimana? Satu di antara hakim itu kan pernah dilaporkan KY dan telah mendapatkan putusan dari Komisi Yudisial. Bahkan kayaknya sudah ada putusan juga, saya lupa, nanti bisa dikoreksi di luar sana. Dari Badan Pengawas Mahkamah Agung, bahwa dia mendapatkan sanksi. Tapi kemudian menjadi ketua majelis dalam perkara ini. Sejak awal harusnya dia nggak pegang perkara ini. Nah ini saya sesalkan pada pimpinan pengadilan. Yang bersangkutan mestinya
dibebaskan untuk tidak menangani perkara sebesar ini. Bukan berarti dia nggak boleh bersidang, karena memang dia divonis bukan non palu. Dia silakan bersidang. Tapi dia tidak menangani perkara sebesar ini. Tapi sudah terlanjur. Dia dilaporkan ke KAI dengan berbagai macam dugaan pelanggaran kode etik, pedoman perilaku hakim. Putusan Komisi Yudisial atau putusan badan pengawas apapun kepada dia, kalau nanti terbukti, dia mau diperingatkan, hakim itu mau dinonpalukan misalnya, bahkan dipecat oleh Mahkamah Agung, pengaruhnya pada putusan itu tidak ada. Putusan itu bisa dirubah oleh upaya hukum, oleh pengadilan lebih tinggi. Jadi kalau sekarang putusan PN yang bisa menganulir, merubah adalah pengadilan tinggi. Berikutnya Mahkamah Agung di tingkat kasasi. Kalau tingkat kasasinya tidak diterima oleh Nadiem, lalu Nadiem akan melakukan PK. PK pun punya kewenangan untuk melakukan perubahan terhadap undang-undang itu, terhadap putusan itu maksud saya. Nah jadi laporan itu hak konstitusionalnya Nadiem, tentu melalui penasihat hukumnya, yang wajib ditindaklanjuti oleh institusi Komisi Yudisial. Perlu diselidiki apa benar dugaan dia melanggar kedisiplinan karena tertidur di ruang sidang. Apa benar dia melanggar prinsip independensi. Apa betul dia melanggar prinsip integritas tinggi dan lain-lain. Nah ini mesti harus dibuktikan melalui pemeriksaan oleh Komisi Yudisial. Kita berharap Komisi Yudisial profesional menangani masalah ini. Saya kira begitu. Bisa dah? Masih, Bang. Ya. Bang, ada hal yang menarik yang tadi Abang bilang dari yang awal tadi tentang dissenting opinion. Itu di sidang Nadiem ini ada salah satu hakimnya berpendapat berbeda bahwa harusnya Nadiem itu dibebaskan atau tidak bersalah gitu. Menurut Abang, seberapa besar dissenting opinion itu menjadi bahan atau pendapat untuk naik ke kasasi atau banding? Ya. Tentu itu akan menjadi pertimbangan penasihat hukum bersama prinsipal ya. Tidak hanya menguatkan keyakinan hukum, penasihat hukum bersama prinsipal bahwa memang ada yang masalah di dalam pertimbangan putusan hakim itu, sehingga ada dissenting. Nah, masalahnya adalah dissenting itu diatur dalam undang-undang kekuasaan kehakiman, ya. Diatur di dalam undang-undang peradilan umum bahwa hakim boleh berbeda pendapat terhadap perkara yang disidangkan dengan argumennya sendiri. Hanya saja selama ini itu jarang terjadi. Yang biasanya berani dissenting itu memang hakim non-karir. Apakah hakim karir mungkin dissenting? Artinya dia beda pendapat. Banyak. Cuma hakim karir itu dalam menjaga kop hakim agar tampak kompak, maka dia tetap membubuhkan tanda tangan dalam putusan bahwa putusan itu bulat. Meski sebenarnya satu di antara mereka, jadi kalau majelisnya lima orang, mungkin 2 di antaranya berbeda, ya. Jadi sangat mungkin itu, sangat mungkin. Tetapi tidak dicatatkan di dalam berkas putusan. Tapi kalau hakim karir, ya, hakim non karir berani mencatatkan itu dan dia minta tolong dicatat, bahkan dia bacakan. Ya. Orang pertama yang membuka dissenting opinion di tingkat Mahkamah Agung itu Artijo Alkostar. Dan dia ada beberapa dia melakukan dissenting opinion. Nah, jadi dalam perkara Nadiem ini seberapa besar pengaruhnya pada upaya hukum, nah itu tergantung kepada majelis. Karena ini kan perkara PN ya, ini kan PN, putusannya kan PN, pengadilan negeri. Nanti dia bisa banding ke pengadilan tinggi. Kalau enggak juga
Diterima putusannya, dia kasasi di Mahkamah Agung. Diterima juga, maka dia bisa PK, peninjauan kembali. Ya kan? Panjang perjalanannya. Mungkin Anda bertanya, berapa lama ini? Tergantung, ini aja berapa lama kemarin PN. Lama sekali persidangannya. Ya wajar lama, karena pemeriksaan saksi, pemeriksaan alat bukti. Kalau di sini enggak, dia bisa cepat. Ini harusnya bisa cepat. Ini terbatas perkaranya bisa cepat ya. Nah, dissenting itu lazim, tapi menjadi tidak biasa bagi hakim karir. Karena dalam rangka menjaga korup. Tapi ada hakim-hakim karir yang dissenting atas suatu perkara. Cuma nggak dicatat. Tapi kalau hakim non karir berani. Seperti hakim dalam perkara Nadiem. Dia bacakan dissentingnya. Non karir nyaris tidak. Tapi itu bisa jadi bahan buat kasasi atau itu enggak? Bisa. Bisa. Tentu saja akan disebutkan dalam memori kasasi namanya. Atau memori banding. Sekarang kan memori banding. Bisa saja akan di dalam memori bandingnya disebutkan. Mengingat ada dissenting opinion. Menurut pandangan hakim yang dissenting itu tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Nadiem Makarim bersalah. Lalu diurutkan sama penasihat hukumnya. Ini buktinya bahwa sebenarnya Nadiem ini harusnya dinyatakan tidak bersalah. Karena bukti ini tidak cukup. Bukti ini tidak relevan. Bukti ini lemah. Itu bisa dilakukan oleh penasihat hukumnya Nadiem. Kira begitu. Sudah, Mbak? Cukup ya? Baik, saudara. Kita telah membicarakan perkara yang menyedot perhatian publik. Perkara Nadiem Makarim. Demikian pembahasan kita, sampaikan saran, pendapat, komentar, bahkan kritik untuk kita bahas pada kesempatan yang lain. Sampai jumpa di kelas malam selanjutnya. Terima kasih banyak atas perhatian saudara. Selamat malam.